Oke, di pembahasan sebelumnya kan kita udah ngobrolin soal corporate university di dunia swasta ya, bagaimana mereka berusaha keras menjaga pengetahuan berharga di dalam perusahaan. Nah, sekarang pertanyaannya jadi menarik nih. Bisa nggak sih konsep yang sama ini jalan di lingkungan pemerintahan? Yuk, kita bedah sama-sama. Coba deh jujur, pernah nggak sih Anda ngalamin ini? Kehilangan rekan kerja yang jago banget dan wush, semua ilmunya, semua pengalamannya ikut pergi bareng dia. Ini bukan cuma sekedar pertanyaan loh, ini tuh realita pahit di banyak banget instansi pemerintah. Rasanya tuh kayak separuh otak tim kita mendadak hilang kan? Nah, otak yang hilang tadi itu ada istilahnya tacit knowledge. Ini tuh bukan pengetahuan yang bisa Anda Google atau baca di buku panduan, sama sekali bukan. Ini lebih ke feeling, intuisi, pengalaman jatuh bangun mecahin masalah, trik-trik kecil yang bikin pekerjaan cepat beres. Pokoknya ini tuh semacam ilmu yang didapat dari jam terbang. Berharga banget, tapi ya itu, rapuh. Soalnya nempel di satu orang aja. Dan masalahnya, di lingkungan pemerintahan, pergerakan orang itu kan terjadi terus-terusan. Ada yang pindah dinas, dirotasi antar bidang, mutasi ke daerah lain, dapat promosi, wah macam-macam. Ini semua bagus buat karir orangnya tentu, tapi buat organisasi, ini bom waktu. Setiap satu orang pindah, ada resiko besar tacit knowledge yang udah susah payah dikumpulin ikut ambles. Akibatnya? Ya ini dia. Setiap kali ada jagoan yang pindah, orang baru yang masuk, seringkali harus mulai dari nol lagi. Benar-benar dari nol, capek kan? Organisasi jadi buang-buang waktu, buang-buang energi, buat sesuatu yang sebenarnya udah pernah dikuasai. Istilahnya itu kayak kita disuruh bikin roda lagi dari awal, padahal di garasi udah ada mobilnya. Cuma ya itu, kuncinya ke bawah sama yang pindah. Nah, untuk mengatasi masalah pelik inilah, konsep corporate university akhirnya diadopsi oleh pemerintah. Tujuannya jelas banget dan super strategis. Kita mau bangun sebuah wadah buat nangkap, nyimpen, dan nyebarin semua tacit knowledge yang berharga itu. Jadi, ilmunya nggak lagi nempel di 1-2 orang, tapi jadi harta karun milik organisasi, milik kita bersama. Dan perlu dicatat ya, ini tuh bukan cuma ide keren-kerenan atau ikut-ikutan tren. Bukan. Di Indonesia, ini udah jadi kebijakan nasional yang serius, payung hukumnya kuat banget. Lihat aja tuh, ada undang-undang ASN yang baru, ada peraturan pemerintah, bahkan ada peraturan LAN yang spesifik ngomongin soal sistem pembelajaran terintegrasi atau corporate university. Jadi ini udah resmi. Oke, biar nggak ngawang-ngawang, kita coba pakai contoh nyata aja ya. Coba kita bayangin bareng-bareng gimana sebuah pengetahuan berharga itu bisa lahir. Dan sayangnya, bisa hilang begitu aja di sebuah dinas daerah. Katakanlah ada tim di Dinas Pendapatan Daerah yang lagi bikin inovasi sistem pajak digital. Nah, yang penting di sini bukan cuma hasilnya, tapi prosesnya. Lihat deh. Inovasi itu nggak simsalabim langsung jadi. Ada diskusi yang panjang, uji coba berkali-kali. Pasti ada gagalnya juga yang bikin pusing. Sampai akhirnya, crem, berhasil. Semua lika-liku inilah yang melahirkan tacit knowledge. Sekarang, coba bayangin skenario terburuknya. Semua proses tadi, semua jatuh bangunnya, nggak pernah dicatat. Lalu satu persatu anggota timnya tindah. Apa yang terjadi? Ya semua pelajaran super berharga dari kegagalan dan keberhasilan itu ikut lenyap. Tim baru yang datang, yang mungkin bakal ngerjain proyek serupa, harus ngulangin semua kesalahan yang sama. Sayang banget kan? Nah, disinilah peran corporate university jadi krusial banget. Dia jadi semacam penyelamat memori dan pengalaman organisasi. Tapi, ini jadi pertanyaan penting nih. Kalau emang sepenting itu, terus ini tugasnya siapa dong? Sering banget loh orang mikir, oh Korpu itu ya urusannya BPSDM lah, lembaga diklat. Eits, tunggu dulu, itu keliru. Pemahaman yang benar tuh gini, corporate university itu milik semua, milik seluruh organisasi. BPSDM itu ibarat sutradaranya yang ngatur alur. Tapi aktor dan ceritanya, sumber ilmunya, ya datang dari semua unit kerja yang tiap hari berhadapan langsung dengan masalah. Artinya apa? Artinya, ini mengubah total cara kita melihat kantor kita sendiri. Setiap dinas, setiap biro, setiap bidang, itu bukan lagi sekedar tempat buat ngerjain tumpukan berkas. Mereka adalah organisasi pembelajar. Merekalah dapurnya inovasi, tempatnya orang jatuh bangun cari solusi. Di sanalah harta karun, tacit knowledge itu berada. Terus, gimana cara nyimpan semua pengetahuan itu? Nah, wujudnya macem-macem banget. Nggak cuma pelatihan formal yang kaku. Bisa dari rekaman webinar, dari catatan pas sesi coaching atau mentoring, bahkan laporan anak magang atau materi sosialisasi biasa pun, itu semua adalah kepingan puzzle pengetahuan. Semuanya bisa dikumpulin jadi satu di semacam perpustakaan digitalnya organisasi. Keren kan?
Oh iya, ada fakta menarik nih. Nggak semua pakai nama corporate university. Contohnya kayak di kota Tangerang, mereka lebih sreg pakai istilah government university. Mungkin kata corporate kedengarannya terlalu swasta ya. Tapi ya intinya sama aja sih. Mau namanya apapun, prinsipnya satu, bikin pemerintah jadi organisasi yang nggak pernah berhenti belajar dari pengalamannya sendiri. Jadi, kalau kita tarik benang merahnya, inilah tujuan utama dari semuanya. Corporate University di pemerintahan itu adalah sebuah mesin transformasi. Mesin yang mengubah ilmu yang tadinya cuma ada di kepala satu orang menjadi aset, menjadi kekayaan intelektual milik organisasi. Aset yang aman, yang nggak akan ikut pindah meskipun pegawainya silih berganti. Oke, kita udah paham nih tujuannya mulia banget, mengubah ilmu perorangan jadi aset bersama. Tapi mungkin sekarang di kepala Anda muncul pertanyaan baru. Loh, terus bedanya apa dong sama BPSDM atau diklat biasa yang selama ini udah ada? Nah, itu pertanyaan super penting. Dan jawabannya bakal kita kupas tuntas di pembahasan kita selanjutnya. Jadi, sampai jumpa di sana ya.